Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alfikri, NIM 19036766. Akan membacakan teori dasar dari sintesis semen pada PT Semen Batu Raja. Teori dasar. Semen adalah suatu bindar, suatu zat yang dapat menetapkan dan mengeraskan dengan bebas, dan dapat mengikat material lain. Semen yang digunakan dalam konstruksi digolongkan ke dalam semen hidrolik dan non-hidrolik. Reaksi yang berlangsung pada pengerasan semen adalah hidrasi dan hidrolisis. George 1996. Autoclave merupakan proses sterilisasi yang memanfaatkan panas dan tekanan uap dalam kambar. Semen akan mengalami pemuaian dan penyusutan jika dilakukan pengujian dengan autoclave. Semen yang baik adalah jika penyusutan sekecil mungkin sehingga syarat kimia vertikal bebas harus dipenuhi. Kalsium oksida bebas adalah batu kapur yang tertinggal dalam semen dalam keadaan bebas, karena batu kapur tersebut tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa asam selama proses klinkerasi. Syafitri 1996. Sekian dari teori saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam produksi ada dua, yaitu yang pertama batu kapur dan yang kedua tanah liat. Batu kapur atau kalsium karbonat berasal dari pembentukan biologis yang pada umumnya dapat dipakai untuk pembuatan semen Portland sebagai sumber dari senyawa kapur CaO. Kemudian yang kedua ada tanah liat yang merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silika, senyawa alumina, dan senyawa besi. Baiklah, selanjutnya alat yang digunakan dalam proses produksi ada 7. Yang pertama ada crusher. Crusher berfungsi menghancurkan material yang ukurannya akan menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua ada raw mill yang berfungsi untuk menggiling dan mengeringkan bahan mentah dengan kapasitas 360 ton per jam. Kemudian yang ketiga ada preheater yang berfungsi sebagai pemanasan awal sebelum masuk proses selanjutnya. Kemudian yang keempat ada rotary kiln yang berfungsi sebagai proses pembakaran raw material menjadi terak semen Portland atau proses pembentukan clinkers. Yang kelima ada cooler, yaitu alat yang digunakan untuk mendinginkan material clinker setelah keluar dari kiln dan sebelum masuk ke tempat penyimpanan. Yang keenam ada cement mill yang berfungsi untuk menggiling semen bersama dengan material lainnya seperti gipsum, trash, dan lain-lain sehingga menjadi produk akhir dari semen yang digunakan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada picker, yaitu alat yang digunakan untuk packing produk sebelum proses pemasaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dari pembuatan semen di PT Batu Raja Tbk. PT Semen Batu Raja Tbk adalah badan usaha milik negara. Semen adalah hydraulic binder perekat hidrolisis, yang berarti bahwa senyawa-senyawa yang terkandung dalam semen tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru. Dari video proses pembuatan semen di PT Batu Raja Tbk dapat kita lihat bahwa proses pembuatan semen dimulai dari yang pertama quarry. Quarry adalah pembuatan semen menggunakan bahan baku utama batu kapur dan tanah liat yang diambil dari proses penambangan di quarry milik perseroan. Yang kedua adalah crusher. Crusher adalah batu kapur dan tanah liat dikecilkan ukurannya sampai 8 cm di crusher untuk kemudian disimpan di stockpile atau storage. Kemudian tahap yang ketiga adalah storage. Pada tahap ini bahan baku yang didapat dari proses penambangan akan ditampung di dalam storage untuk proses selanjutnya dilakukan proses prehomogenisasi yang disebut reclaimer. Proses prehomogenisasi di reclaimer adalah proses yang sangat penting untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan baik dari raw mill hingga produk akhir, yaitu semen. Kemudian tahap selanjutnya adalah raw mill. Nah, pada tahap ini dari stockpile dimasukkan ke raw mill, ditambahkan pasir besi dan pasir silika untuk digiling dan dikeringkan menjadi raw mill. Raw mill atau tepung baku adalah bahan baku untuk pembuatan terak atau clinker. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemanasan dan pembakaran atau kiln.
Pada tahap ini, raw meal yang disimpan dalam CF silo digunakan sebagai umpan clean atau clean feed akan mengalami beberapa tahap proses sebelum akhirnya menjadi clinker. Kemudian, melalui sistem pendinginan dan melalui alat transport untuk disimpan di clinker silo. Proses pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara yang telah digiling dan dikeringkan melalui cow mill. Kemudian tahap selanjutnya adalah penggilingan atau clinker. Pada tahap ini, clinker yang ditransport dari clinker silo Batu Raja digiling di semen mill dengan menambahkan gypsum. Dan bahan ketiga, proses penggilingan semen ini merupakan tahapan di mana kita akan mendapatkan semen seperti yang di pasar. Material ini bersama-sama diumpankan ke semen mill, kemudian mengalami proses penggilingan dan produknya berupa semen OPC tipe 1 dan PCC. Kemudian tahap terakhir yaitu pengantongan semen atau packing plant. Packing plant adalah sebuah kombinasi mesin dari alat transport sampai ke packer. Packer berfungsi untuk melakukan pembungkusan atau pengepakan semen bungkus atau zak dan timbangan berat yang ditetapkan. Kemudian untuk kesimpulan dari video yang ditampilkan, yaitu yang pertama, proses pembuatan semen pada PT Batu Raja Tbk ada 7, yaitu quarry, crusher, storage, raw mill, pemanasan, pembakaran, penggilingan, clinker, dan pengantongan semen. Yang kedua, perbedaan proses basah dan kering, yaitu pada proses basah sebelumnya dibakar, bahan dicampur dengan air seluri dan digiling hingga berupa bubur halus. Sedangkan proses kering merupakan proses yang biasanya digunakan untuk jenis batuan yang lebih keras, misalnya untuk batu kapur jenis shell.